Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas buat JST kami yang berjudul Implementasi Jaringan Syaraf Tier 1 Propagation untuk deteksi kesalahan dalam rotary system oleh saya sendiri Muhammad Arif Samudi NRB 069 dan teman saya Novia Rizko NRB 089. Berikut adalah outline presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan. Ya, pendahuluan seperti yang kita tahu, setiap sistem yang kompleks dapat terjadi sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Sebuah kesalahan sendiri dapat didefinisikan sebagai perubahan tak terduga dari fungsionalitas sistem. Permasalahan deteksi kesalahan plan yang kompleks menjadi sangat penting untuk era sekarang, karena berbagai kaitannya dengan kerusakan yang besar pada plan, permasalahan keamanan, dan respon ketika kondisi darurat, serta pemeliharaan plan. Semakin ke sini, semakin banyak pendekatan untuk melakukan diagnosis kesalahan sistem. Baru-baru ini dilakukan dengan berbagai macam kecerdasan buatan seperti neural network dan fuzzy logic. Metode JST digunakan pada penelitian yang kami rujuk. Hal ini dikarenakan JST memiliki pendekatan fungsi nonlinier yang baik dan kemampuan pembelajaran yang adaptif. Selanjutnya adalah deskripsi sistem. Sistem yang kami gunakan adalah sistem pemompaan sentrifugal. Seperti yang kita tahu, sistem pemompaan sentrifugal ini digunakan untuk mengangkat cairan dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Gaya yang mengakibatkan sebuah objek terlempar keluar dalam gerak melingkar disebut gaya sentrifugal, seperti pada gambar kanan bawah. Selanjutnya adalah susunan sistem pemompaan sentrifugal, yaitu pompa dihubungkan ke motor yang terhubung ke wattmeter, energimeter, ampermeter, dan voltmeter. Motor sendiri ditenagai oleh autotransformator yang digunakan untuk memvariasikan tegangan dan arus yang disuplai ke motor. Kemudian pada pompa juga terpasang vacuum gauge dan pressure gauge untuk mengukur tekanan pada inlet dan outlet pompa. Sedangkan pada tangki pengumpul juga dipasang pengukur aliran untuk mengukur debit volume yang dikirim pada sistem. Kemudian ini adalah kategori kesalahan sistem pemompaan yang dibagi menjadi 7 kelas dan deskripsi kesalahan sistem pemompaan sentrifugal yang dibagi menjadi 20 bagian. Dapat dilihat pada slide. Kemudian ini ada karakteristik pengoperasian pada kondisi normal, yaitu hubungan antara discharge versus rate-nya, discharge dan output power-nya, dan discharge dan input power-nya. Selanjutnya adalah JST backpropagation. JST atau jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu metode analisa yang tersedia untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal yang paling penting dari metode JST adalah mereka bekerja untuk menemukan hubungan antara input dan output yang terhubung secara nonlinier, seperti pada gambar kanan atas. Kemudian gambar kanan bawah sendiri itu adalah arsitektur paling sederhana dari JST. Selanjutnya adalah JST backpropagation yang merupakan salah satu dari arsitektur dari banyak JST. Backpropagation adalah metode sistematis untuk melatih jaringan syaraf tiruan multilayer. Algoritma backpropagation telah diterapkan pada banyak masalah pengenalan pola. JST ini memiliki arsitektur yaitu semua neuron dalam sebuah lapisan terhubung ke semua neuron di lapisan yang berdekatan melalui cabang saraf. Nah, melatih jaringan dengan algoritma backpropagation ini menghasilkan pemetaan nonlinier antara variabel input dan outputnya, sehingga ketika nanti diberikan data uji dapat ditentukan outputnya sesuai dengan data pelatihannya. Ini adalah algoritma JST backpropagation standar untuk jaringan pelatihan berdasarkan pada meminimalisasi fungsi error, seperti pada persamaan yang atas, dan di mana DQ merepresentasikan output jaringan yang diinginkan untuk pola input KQ dan JQ adalah output aktualnya. Setiap bobo diubah sesuai dengan aturan persamaan yang bawah, delta WJ sama dengan min K, turunan fungsi error terhadap fungsi WIJ, di manakah adalah konstanta proporsionalitas yang adalah fungsi error dan WIJ mewakili bobot yang menghubungkan antara neuron J dan neuron I. Proses penyesuaian bobot diulangi sampai perbedaan antara node output dan aktual output berada dalam batas toleransi yang dapat diterima atau ditentukan. Selanjutnya adalah pemodelan. Ini adalah diagram alir sistem deteksi kesalahan berbasis jaringan syaraf tiruan. Yang pertama adalah pemilihan variabel input dan output, dilanjutkan dari pengambilan data melalui eksperimen. Selanjutnya data collection and processing, data representation, data normalization, dilanjutkan selection of network structure yang akan di training dan testing sehingga menghasilkan output berupa forecast.
Pertama adalah penentuan variabel input dan output. Berikut ada 11 fitur data proses yang menjadi inputannya dari F1 sampai F11. Nah, outputnya itu berupa klasifikasi kategori pada kondisi normal dan kondisi fault. Jadi outputnya itu direpresentasikan sebagai array yang terdiri dari 20 digit bilangan. Nah, jadi jika bernilai 0 semua itu maka termasuk normal. Jika ada salah satu yang bernilai 1 digit bilangannya, maka misalkan pada digit pertama bilangan bernilai 1, maka termasuk kategori fault 1. Jika pada digit kedua bernilai 1, maka kategori fault 2. Dan seterusnya sampai fault ke-20. Yang kedua adalah pengambilan data. Berikut adalah prosedur untuk menghasilkan data pada kondisi normal. Yang dilakukan pembacaan atau observasi, pembacaan variabel-variabel yang dibutuhkan dengan mengatur bukaan katup pengiriman yang bervariasi. Nah, untuk pengambilan data pada kondisi abnormal atau fault itu juga prosedurnya sama, namun dilakukan injeksi kesalahan seperti membongkar pasang komponen yang salah pada sistem untuk diuji. Misalkan menguji kesalahan pada impeller, maka komponen impeller akan diganti dengan yang rusak, kemudian akan diuji pada sistem. Nah, jumlah data yang dihasilkan adalah sebanyak 600 data yang terdiri dari 20% pola normal dan 80% pola abnormal. 450 pola akan digunakan untuk pelatihan, sedangkan 150 pola akan digunakan untuk pengujian. Selanjutnya dari normalisasi data yang berarti memanfaatkan rentang data dari 0 sampai 1. Nah, data input dan output tadi yang dinormalisasi menggunakan persamaan berikut, yakni xn sama dengan x dikurangi x min dikali range per x max dikurangi x min tambah starting value, di mana range yang digunakan yakni 0,8 dan starting value-nya 0,1. Berikut adalah perancangan arsitektur JST-nya. Dengan tipe jaringannya yakni feed forward propagation, kemudian performance function-nya yakni MSE atau mean square error, kemudian learning rate-nya sebesar 0,01, number of layer-nya terdiri dari 4, yakni 1 input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Kemudian number of neuronnya terdiri dari 11 neuron pada input layer, 14 neuron pada hidden layer 1, 15 neuron pada hidden layer 2, dan 20 neuron pada output layer. Kemudian fungsi aktivasi pada input layer dan hidden layer menggunakan targetmoid, sedangkan pada output layer menggunakan fungsi linear. Dengan data komposisi sebesar 450 untuk pelatihan dan 150 untuk pengujian. Selanjutnya adalah tampilan data. Berikut adalah performansi jaringan pada setiap kesalahan. Nah, bisa kita lihat pada FCA, yakni solve problem efisiensinya 100%, FCB bearing problem 97%, FCC leakage problem 100%, FCD impeller problem 100%, FCE mechanical problem 99,3%, FCF operability problem yakni 99,5%, FCG yakni vibration problem sebesar 99%, sehingga rata-rata dari akurasi klasifikasinya ini sebesar 99,3%. Selanjutnya adalah performansi jaringan pada kategori kesalahan FCA. Jadi kita lihat lebih detail pada FCA. Misalkan ini shaft problemnya yang terdiri dari training datanya sebesar 80% dengan testing datanya 20%, efisiensinya ini 100%. Nah, ini adalah performansi parameter model jaringan, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target nilai errornya yakni 81,813 detik dengan persentase akurasi klasifikasi kesalahannya sebesar 99,3%. Jadi kesimpulannya adalah terdapat total 7 kategori kesalahan termasuk 20 kesalahan dari sistem pemompaan sentrifugal yang akan dideteksi. Jaringan ini membutuhkan waktu 81,813 detik untuk mencapai target nilai error. Nah, hasil simulasi JST ini menunjukkan bahwa pendekatan JST sangat efektif dalam mendeteksi berbagai kesalahan dalam sistem. Contohnya sistem pemompaan sentrifugal karena keakuratannya yaitu sebesar 99,3% dengan nilai error MSE sebesar 0,0121 pada saat pelatihan dan sebesar 0,121 pada saat pengujian. Ini adalah referensinya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.